Di zaman era globalisasi ini, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting, salah satunya pada dunia pendidikan. Pada dunia pendidikan, teknologi informasi yang berupa media pembelajaran mengubah proses pembelajaran yang dulunya membosankan menjadi lebih menarik, karena materi pembelajaran disajikan dalam bentuk auditif, visual, maupun audiovisual. Namun permasalahannya, jumlah media pembelajaran yang ada masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk ikut mengembangkan media pembelajaran tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sebuah penelitian, yaitu rekayasa pendidikan. Lalu sebenarnya apa sih penelitian rekayasa pendidikan itu? Dan bagaimana prosedur jika ingin melakukan penelitian rekayasa pendidikan? Penelitian rekayasa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Dalam melakukan penelitian rekayasa pendidikan, terdapat beberapa model pengembangan yang bisa digunakan. Salah satu model pengembangan yang sering digunakan yaitu model pengembangan Dick and Carey. Model pengembangan Dick and Carey sering dielaborasi. Salah satu profesor yang melakukan elaborasi pada mode pengembangan Dick and Carey yaitu Profesor Santiasa pada tahun 2009, yang dimana Profesor Santiasa menjelaskan prosedur penelitian rekayasa pendidikan sebagai berikut. Tahap pertama, menentukan mata pelajaran yang menjadi objek pengembangan. Penentuan mata pelajaran dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Tahap kedua yaitu menganalisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini akan dianalisis segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengembangan media dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan terkait permasalahan yang ditentukan pada tahap pertama. Analisis kebutuhan yang dilakukan adalah menganalisis media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajar sehingga peneliti dapat menentukan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya, setelah media pembelajaran sudah ditentukan, maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan draft atau isi dari pembelajaran yang akan diimplementasikan ke dalam media yang akan dikembangkan. Dalam proses pengembangan draft, terdapat 3 tahap kegiatan yang dilakukan, yaitu analisis kondisi pembelajaran, langkah pengembangan, dan langkah pengukuran hasil pembelajaran. Dalam tahap analisis kebutuhan terdapat subkegiatan seperti menganalisis tujuan dan karakteristik mata pelajaran, menganalisis sumber belajar, menganalisis karakteristik pembelajar, dan menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dalam tahap langkah pengembangan terdapat subkegiatan seperti menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, dan menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan ke tahap keempat, yaitu tahap pengembangan media, di mana pada tahap ini akan dilaksanakan pembuatan produk secara nyata sesuai rancangan yang sudah direncanakan. Rancangan yang sudah direncanakan sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode program dengan menggunakan software, di mana beberapa software yang biasa digunakan dalam pengembangan media pembelajaran yaitu Moodle, PHP, Flash, Android Studio, dan banyak lagi lainnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap kelima, yaitu tinjauan ahli atau expert dan uji coba. Pada tahap ini akan diawali dengan pengujian yang dilakukan minimal oleh 2 ahli isi dan 2 ahli media. Apabila dalam pengujian ahli isi dan media terdapat perbaikan, maka akan dilakukan revisi tahap 1. Kemudian, setelah dianggap layak oleh ahli isi dan ahli media, maka kita dapat melanjutkan ke pengujian desain pembelajaran yang dilakukan minimal oleh 2 orang ahli untuk melakukan validasi kelayakan desain yang dibuat. Jika dalam pengujian desain terdapat masalah atau masukan yang diberikan oleh ahli,
maka akan dilakukan revisi tahap 2 untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan, dan kemudian setelah dinyatakan layak, maka kita dapat melanjutkan ke tahap pengujian perorangan dan kelompok kecil. Pada pengujian perorangan diberikan 3, 5, 7, atau 9 siswa. Dan untuk kelompok kecil atau small group akan diberikan 8 hingga 20 siswa. Dalam melakukan pemilihan siswa, baik pengujian perorangan maupun kelompok kecil ditentukan dengan cara melihat level kognitif dari masing-masing siswa dengan kategori kurang, sedang, dan pintar. Kemudian setelah pengujian perorangan dan kelompok kecil selesai, maka akan didapat masukan-masukan yang akan direvisi ke tahap 3. Kemudian setelah revisi selesai, maka akan dilanjutkan ke pengujian lapangan secara terbatas ke 15 hingga 30 siswa. Dalam pengujian lapangan yang dilakukan secara terbatas, kita akan mendapatkan masukan yang nantinya akan direvisi ke tahap 4. Jika revisi tahap keempat sudah selesai dan produk sudah dikatakan efektif, maka produk yang dibuat sudah dikatakan prototype atau belum siap pakai. Kemudian, untuk mengetahui produk tersebut berpengaruh atau tidak, maka dilanjutkan ke evaluasi sumatif dengan penelitian PTK atau eksperimen. Namun, karena pada jenjang S1 waktu penelitian yang dimiliki terbilang singkat, maka pada penelitian rekayasa pendidikan untuk jenjang pendidikan S1 cukup hanya dilakukan sampai tahap evaluasi formatif. Nah, pada tahap terakhir yaitu membuat laporan hasil penelitian. Jadi, prosedur penelitian rekayasa pendidikan adalah: yang pertama, Menentukan mata pelajaran yang menjadi objek pengembangan. kedua, menganalisis kebutuhan, ketiga, proses pengembangan draft, keempat, pengembangan media, kelima, tinjauan ahli dan uji coba, dan keenam, membuat laporan hasil penelitian. Demikianlah prosedur penelitian rekayasa pendidikan. Semoga bermanfaat.